Wacana pembubaran DPR kembali memicu kontroversi besar di tengah masyarakat. Seruan yang ramai di media sosial menjelang aksi unjuk rasa di Kompleks Parlemen Jakarta membuat Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa ucapannya soal orang tolol sedunia bukan ditujukan kepada masyarakat luas, melainkan pada pola pikir yang menganggap DPR bisa begitu saja dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan anggota. Menurutnya, ada kesalahpahaman yang digoreng seolah dirinya merendahkan publik. Padahal maksud sebenarnya adalah mengkritisi logika berpikir yang dinilai tidak masuk akal. Ahmad Sahroni bahkan menyinggung sejarah politik Indonesia ketika Gus Dur gagal membubarkan DPR dan Bung Karno justru berhasil dengan dekretnya karena konflik serius antar presiden dan parlemen kala itu. Dalam penjelasannya, Ahmad Sahroni menekankan pentingnya DPR sebagai pengawas pemerintah agar kekuasaan presiden tidak berjalan tanpa kontrol. Ia menilai seruan pembubaran DPR hanya lahir dari pihak-pihak yang belum memahami detail mekanisme kerja lembaga perwakilan rakyat. Baginya, demokrasi justru akan melemah jika DPR dibubarkan, karena tidak ada lagi keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Sahroni pun mengingatkan bahwa masyarakat bebas mengkritik, mencaci atau mengecam DPR, tapi tidak dengan tuntutan berlebihan yang bisa mengancam tatanan sistem negara. Ia yakin DPR tetap harus berdiri sebagai bagian penting dalam menjaga republik tetap seimbang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Izin koreksi Pak ya, menurutku kata-kata itu menantang masyarakat Pak. Andaikan masyarakat sudah nggak percaya sama pemerintah, terus mau dibawa kemana? Semakin kesini semakin banyak kasus-kasus anggota DPR yang terbuka. Rasa percaya sudah nggak ada. Malah sampean nantang masyarakat untuk menghujat DPR akan tetap selalu ada. Aduh. Sahroni bilang orang yang menyuruhkan bubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia. Share video ini sebanyak-banyaknya ke grup keluarga sampai ke grup keluarganya si Roni. DPR dibiayai dari pajak rakyat. Setiap anggota DPR dibayar minimal 40 kali lipat dari rata-rata pendapatan rakyat Indonesia setiap bulan. Nah, secara ekonomi politik, setiap lembaga negara harus ada rasio cost benefit. Kalau output dari DPR justru lebih banyak merugikan rakyat, maka keberadaan DPR adalah sumber ketololan nasional. Dan gak cuma itu, DPR ini bukan sekedar tolol, tapi juga parasit politik, gak tahu diri dan gak punya malu. Ahmad Sahroni, wakil rakyat kita yang terhormat, bilang rakyat yang bilang DPR itu harus dibubarkan itu adalah manusia paling tolol sedunia. Berarti secara nggak langsung kita pernah dipimpin sama orang-orang paling tolol sedunia karena pernah dan ingin membubarkan DPR. Ada Presiden Soekarno dan juga Presiden Gus Dur. Berarti kita pernah dipimpin sama mereka, orang-orang paling tolol sedunia. Gokil emang kalau jadi DPR syaratnya tuh gampang. Yang penting asbun. Bukannya terima dikritik sama rakyat, tapi malah ngatain rakyatnya sendiri orang paling tolol sedunia. Terbaik emang Sultan Priok. Boleh dong Bapak kasih tips and trik mengkritik DPR yang baik dan benar. Boleh kasih tahu dong Bapak, karena selama ini kayaknya dikritik tapi kita nggak didengar nih Bapak. Terus kalau kita ngomongin bubarkan DPR, Pak tahu nggak mungkin ada api, nggak mungkin kok ada asap, gimana? Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu. Orang-orang minta membubarkan DPR pasti ada sebab akibatnya gitu. Bapak lihat deh statement-statement teman-teman Bapak itu gimana memberikan statement. Apakah itu tidak dikatakan sebagai orang tolil sedunia? Jadi boleh apa? Kasih tahu ke teman-temannya kalau bikin statement jangan asbun. Bagaimana dengan ini? 65 tahun yang lalu Soekarno pernah membubarkan DPR. Apakah artinya Soekarno adalah orang yang tolol? Apakah artinya founding father kita adalah orang yang tolol?
apakah Bapak Proklamator Indonesia kita adalah termasuk orang yang tolol? Dan apakah Presiden Republik Indonesia yang pertama ini adalah orang yang tolol? Kemarin ada anggota DPR yang nggak bisa hitung-hitungan waktu ngejelasin tunjangan rumah 50 juta. Dan sekarang ada anggota DPR yang nolol-nololin rakyat. Apa itukah efek kalau makan uang rakyat? Dua mantan presiden Indonesia ini orang tolol, ya guys. Itu bukan kata gua. Nih kata dia nih. Dia yang bilang orang yang mau bubarin DPR itu orang tolol sedunia, kata dia begitu. Berarti dia udah ngehina dua presiden ini. Terus udah ngehina seluruh rakyat Indonesia juga. Karena apa? Karena bukan dua presiden ini doang yang mau bubarin DPR. Banyak masyarakat Indonesia yang mau bubarin DPR juga. Berarti dia udah ngehina dua presiden, terus ama ngehina masyarakat Indonesia juga. Baru jadi DPR doang lu udah berani lu ngatain mantan presiden orang tolol. Berarti lu sama aja lu ngehina rakyat Indonesia. Berarti lu digaji sama orang tolol. Tahu kan tugasnya netizen? Lu terima nggak pada dikatain tolol begini? Udah lu dikatain tolol pada nih, terus dia digaji pakai duit lu juga nih pada. Digaji sama orang tolol tapi sombong lu. Udah ngehina presiden tolol, ngehina rakyat tolol juga lo. Bubarin DPR. Nih gua orang tolol, ngapa lo kalau gua tolol? Hah? Gua gablogin lo. Medet banget lo. Seorang pembantu tidak pantas mengatai majikannya, apalagi dengan istilah tolol, dungu, beban, bodoh, atau kemampuan berpikir yang sangat lambat dalam menyikapi suatu masalah. Sekarang coba kita lihat, apakah orang yang menyampaikan istilah itu termasuk orang tolol atau tidak? Beliau itu tolol atau tidak? Coba kita simak baik-baik. Coba kita lihat baik-baik. Tunjangan yang diberikan dengan nilai yang sangat fantastis itu tidak seimbang, tidak berjalan bersama dengan kebutuhannya sehari-hari. Kebutuhan papan kalian berapa dalam sebulan? 3 juta semisal. Tetapi tunjangan yang kalian peroleh berapa? 50 juta. Apakah seimbang? Lalu kalian terima itu mentah-mentah. Seharusnya kan kalian berpikir, kita tidak butuh demikian. Yang kita butuh sekian. Maka ada pertimbangan dalam kebijakan. Bukan menerima itu mentah-mentah. Lalu apa istilahnya untuk Anda? Bahkan seekor binatang pun kalau sudah kenyang, dia menolak untuk makan. Tetapi kalian apa? Kalian tetap menerimanya kan? Jadi apa yang pantas disematkan kepada diri kalian? Tolol? Bukan. Binatang? Bukan. Binatang masih tahu diri. Lalu kalian apa? Silakan cari sendiri. Cari suatu kata yang bisa disematkan untuk diri kalian, yang bisa menggambarkan siapa itu diri kalian. Silakan. Alamak, janganlah keras sekali bang. Masa masyarakat kau katakan tolol? Itu adalah merupakan ekspresi kumulatif dari masyarakat yang pada saat ini ya, hari-hari ini masyarakat merasakan kecewa terhadap tunjangan-tunjangan DPR yang dirasa tidak masuk akal, yang begitu tinggi, sehingga dengan gaji dan tunjangan DPR yang sangat tinggi seperti itu menciptakan ketimpangan struktural. Itulah yang mendasari masyarakat ingin membubarkan DPR. Jadi masyarakat itu ingin membubarkan DPR itu tidak ujuk-ujuk, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang kami memandang anggota DPR itu sudah seperti beban negara, beban yang sangat berat untuk negara gitu. Dan satu lagi, mengenai narasi abang yang mengatakan bahwasannya KPK sebelum melakukan operasi tangkap tangan harus melapor dulu kepada ketua partai. Pertanyaannya bang, nanti kalau sampai lagi terjadi suruh rendam HP jilid 2 gimana? Gagal dong. Noh, Harun Masiku sampai sekarang belum terdeteksi di mana. Abang yang ngadi-ngadi gitu. Kami memandang malah abang yang ngawur gitu ya. Jadi masyarakat dewasa ini sudah jengah sekali. Dan juga mereka mempertanyakan tupoksi DPR itu bagaimana? Kenapa kok tunjangannya tinggi sekali? Nah hanya itu aja yang diminta masyarakat, tolong dijelaskan. Jadi jangan juga dibilang kami ini seperti itu. Ya, selamat malam.
Rasa bubarkan saja DPR membuat Sahroni marah. Jadi pertanyaannya Sobat Cendol, apakah Sahroni ini akan menjadi anggota Dewan Terhormat ataukah justru menjadi anggota paling tertolol dalam hal komunikasi politik? Sahabat Cendol, kalian sadar nggak sih bahwa anggota DPR di era zaman sekarang ya sudah tidak malu-malu lagi mempertontonkan kebodohannya dalam hal komunikasi. Dulu masih ada basa-basi, masih ada sopan santun, sekarang kritik rakyat malah dibalas dengan makian. Padahal ya harusnya mereka itu paham ya Sobat Cendol bahwa rakyat adalah majikan dan DPR itu adalah pelayan rakyat. Ya kalau majikan mengkritik pelayan itu hal yang wajar, tapi kalau pelayan balik memaki majikannya, nah itu baru kurang ajar. Jadi gini Sobat Cendol, kalau memang si Sahroni ini memang tidak dungu dalam hal komunikasi publik ya, harusnya sih dia sadar bahwa frasa bubarkan DPR itu yang keluar dari rakyat adalah bentuk sarkasme. Ya itu lahir dari ini loh, kekecewaan terhadap kinerja DPR yang minim prestasi, kemudian penuh dengan drama. Sebenarnya ya kalau yang saya tangkap, bubarkan DPR di sini tuh bukan berarti bubarkan lembaga kenegaraan ya, tapi bubarkan kebodohan, bubarkan kedunguan, bubarkan sikap arogan yang sudah jadi wajah DPR di mata publik. Ya seorang wakil rakyat kan harusnya menjawab kritik dengan argumen ya Sobat Cendol, dengan kecerdasan, bukan dengan kata-kata kasar yang justru memperlebar jarak dengan rakyat. Jadi gini loh Sobat Cendol, kalau kritik rakyat saja disikapi dengan emosional ya, bagaimana bisa kita berharap DPR bisa menghadapi masalah bangsa dengan kepala dingin coba? Jadi siapa sih sebenarnya yang keliru besar di sini? Rakyat yang kecewa lalu bersuara kah? Atau wakil rakyat yang tidak mampu berpikir jernih menghadapi kritik dari majikannya sendiri?